tombol subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Pada tanggal 19 Juni mereka ditangkap kan ya. Ditangkap, ada penangkapan lah ya. Dan kemudian diperiksa dan dibantarkan di rumah sakit Polri gitu kan. Dapat fasilitas yang bagus ya. Kemudian ya kita lihat sendiri kan waktu datang dengan semangat 45 ke rumah sakit Polri, kemudian setelah itu langsung lemas dan masuk di ruang perawatan. Kemudian hari Seninnya itu akan dibawa ke kejaksaan, kembali lagi sehat bugar dan luar biasa kan. Dua-duanya begitu juga kan. Nah, maka menimbulkan suatu pertanyaan itu kepada publik. Loh, katanya sakit ya. Kok tiba-tiba jadi sehat walafiat gitu kan, kok semangat gitu kan. Akhirnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan gitu dari masyarakat, apakah mereka pura-pura sakit atau sakit betulan gitu kan. Ya biarlah publik yang menilai untuk itu. Yang saya menarik adalah mereka mendapatkan penangguhan ya, artinya tidak ditahan, dan ini adalah wewenang kejaksaan. Seperti kata Pak Jokowi juga ya, itu adalah wewenang kejaksaan dan dia tidak ada masalah untuk itu. Dan kami ya sebagai relawan beliau dan juga sebagai pendukung beliau juga mengamini, mengikuti apa yang dikatakan beliau. Terlepas dari itu, biasanya ya kalau kebiasaan itu kan kalau ditahan di Polda, di kepolisian, pasti itu akan sama juga diteruskan ditahan di kejaksaan. Memang ada anomali di sini gitu kan. Tapi itu adalah wewenang dari kejaksaan. Ya pasti ada suatu perjanjian dong, tidak mengulangi perbuatan hal yang sama ya, membuat kegaduhan, tidak menghilangkan alat bukti, tidak melarikan diri. Ya, itu kan suatu hal yang harus mereka tanda tangani dengan jaminan dari keluarga mereka gitu masing-masing ya. Jadi kalau terjadi pengulangan seperti ya, tadi kan saya juga lihat bagaimana konferensi persnya dari Dr. Tifa itu yang luar biasa ya, bagaimana menyerang, ya itu menyerang Polda Metro Jaya kan dengan penangkapan dia pada hari Jumat itu gitu. Padahal itu adalah wewenang dari penyidik juga untuk melakukan itu. Ya kalau mereka mau melakukan pra peradilan ya silakan aja kalau mereka melakukan pra peradilan itu kan. Tapi dalam konteks itu, Bang Andi sebagai tim yang kasarnya mengikutilah sampai dia tahap penyidikan, Ya. sampai jadi tersangka, sampai jadi tangkap lah bahasanya, atau dijemput lah, sampai proses, sampai dia dirawat di rumah sakit. Itulah konteks dari pihak tersangka itu menerima dalam tanda kutip ini tidak sesuai gitu loh dengan kemanusiaan, dengan proses hukum yang dilakukan oleh penyidik. Setelah Bang Andi tidak dapat untuk menjelaskan itu karena memang dari SOP-nya. Tapi Bang Andi sendiri dengan perkara ini sudah menjadi pada yakin prosesnya sampai pengadilan dan tahap-tahap akan putus dengan siapa yang bersalah atau siapa yang benar. Ya kan sudah jelas dikatakan oleh kejaksaan. Dan ini sudah proses pelimpahan berkas di pengadilan. Dan sudah ditunjuk pula kan PN-nya kan, PN Jakarta Timur kan. Ya jadi nggak ada masalah untuk itu. Ya, bahwasanya ini sedang berjalan. Yang perlu diperhatikan kepada mereka semuanya. Para tersangka ini jangan mengulangi perbuatan kegaduhan itu. Bisa saja bahwa itu membuat suatu kegaduhan akhirnya mereka dicokok oleh kejaksaan loh. Ya kan, ditahan oleh kejaksaan loh. Karena apa? Atas perbuatan mereka sendiri melakukan itu kan. Kan sebaiknya ya mereka itu menghemat tenaga, pikiran ya. Kemudian menyiapkan apa saja nanti pertarungan nanti di pengadilan seperti itu lebih penting daripada berkoar-koar menyalahkan institusi negara. Dalam hal ini adalah kepolisian yang telah melakukan penangkapan itu. Jangan sampai seperti itu lagi, nanti Anda dicokok oleh kejaksaan karena melakukan hal itu padahal mereka sudah tanda tangan kesepakatan bersama sehingga mereka bisa bebas ya, bukan bebas sehingga mereka tidak ditahan, bukan bebas. Tapi kan euforia saat dia keluar pada akan dikaburkan,
tapi bergeser dengan kata-kata Prabowo, kata-kata ada, ya maaf lah, juga ada orang Tuhan, asumsinya bisa terjadi dalam proses. Saya melihatnya ini hanya rekayasa mereka. Karena begini, tidak mungkin seorang presiden ikut campur dalam hal ini. Apalagi sehari sebelumnya Mas Didit putra beliau kan datang ke rumah Pak Jokowi, ya. Dan 40 menit di dalam kan pasti kan berbicara hal-hal yang lain, pasti ada kontak langsung kan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Karena saya melihat ada suatu indikasi ya menggunakan kasus ijazah asli Pak Jokowi studi palsu ini untuk merenggangkan hubungan persahabatan yang sangat erat antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ya, dengan tujuan utamanya itu nanti ada memaksudkan Mas Wapres Gibran itu. Karena kita paham kan, mereka kan punya klaster-klaster untuk itu sendiri. Sampai ada kan dialog kebangsaan itu yang kemarin coba mereka ditangkap. Apa isi dari dialog kebangsaan kan luar biasa itu semua. Ingin mengganggu pemerintahan lah intinya. Jadi rekayasa yang dia lakukan ini melibatkan Presiden Prabowo, ya, yang dia katakan terima kasih andilnya Pak Prabowo dalam kasus ini. Itu adalah menurut saya adalah sesuatu yang omong kosong dan ingin membuat adu domba antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Dalam kata adu domba, malah positif juga asumsinya dari pihak Jokowi itu mengingatkan ada RJ sendiri, Pak. Abang mendengar itu atau ada perkataan itu nggak dari pihak Jokowi? Kalau kita bilang RJ, itu bukan dari Pak Jokowi. Peraturannya kan juga, ya, yang minta RJ itu siapa ya? Harusnya terlapor dong, pelapor. Dan konteksnya untuk RJ itu, ya, kalau ditawarkan oleh kejaksaan itu bukan dari Pak Jokowi, ya kan? Kan kejaksaan menanyakan dulu karena kan ada ruang untuk restoratif justice yang diakomodir oleh KUHP yang baru, ya kan? Even nanti pas sebelum vonis minta RJ masih bisa, gitu loh. Sebelum vonis, ya kan? Ya kalau mereka memang tidak mau ya tidak apa-apa untuk itu. Lebih baik buat kita tuh lebih baik. Jadi ada suatu pembelajaran ke depan kepada orang-orang yang ingin bergenit-genit dia melakukan hal yang sama. Karena kita pengen nantinya vonisnya adalah inkrah van guisde. Artinya inkrah sebenar-benarnya mengikat dan tidak boleh lagi ada yang namanya usaha-usaha untuk melakukan hal yang sama. Udah tidak ada lagi. Inkrah bisnis. Menarik lagi Bang, ini juga kencangnya arah politik yang ada di Indonesia ada kencangnya Bang. Apalagi Pak Jokowi juga menilai bahwa saat ini yang tidak tepat untuk proses hukum kasus jasa malah kepolisian, malah kejaksaan lagi karena dianggap gimana lah. Ya. Itulah orang-orang yang memang ingin melakukan, saya katakan quote unquote adu domba antar dua instansi, ya, antara kejaksaan dan kepolisian. Ini tidak bisa, ini satu kesatuan, satu tarik nafas, ya. Tidak bisa kita mengagung-agungkan satu institusi terus mengagung-agungkan satu institusi yang menjelek-jelekan institusi yang lain. Tidak bisa untuk itu, gitu loh. Ya, ya kita tahu lah euforia yang dilakukan oleh para tersangka ini, apalagi ya dengan kuasa hukumnya ya kan, ya mengatakan luar biasa terima kasih begini terus menjelek-jelekan Polda Metro Jaya sampai dikatakan Polda Metro Jaya harus belajar lagi hukum. Sombong sekali tuh penasihat hukumnya itu, gitu kan, dan menantang juga Pak Jokowi Anda akan saya kuliti di pengadilan. Luar biasa perkataan. Itu baru pertama saya menemukan seorang pengacara yang sangat sombong seperti itu. Apakah dia pernah beracara buat saya? Pernah beracara nggak dia? Tapi kan bahasa maaf ya Bang, ini Kenapa? Bahasa hukum seorang lawyer nggak ada. Dikuliti? Iya. Secara hukum perkataan ini sebenarnya nggak ada lah untuk kata-kata itu. Iya, enggak. Dia kan akan menunjukkan dirinya bahwa dirinya hebat. Ya. Jangan main-main, ini presiden ke-7, Bos. Ya. Ya, intinya pengen pansos. Enggak, kalau pandangan hukum saya kan sering berbicara dengan hukum. Karena politik itu nggak ada sebenarnya
seorang yang tahu hukum harusnya nanti mengungkap fakta-fakta sebenarnya. Harusnya kan begitu, nggak apa-apa perkataan itu. Tapi kan seorang pengacara itu jarang pengacara itu ya ada ya apa dia bela kliennya, tapi dia juga seperti prinsipal, ya kan? Kan begitu. Dan kalau kita lihat juga, ya mohon maaf, apakah mereka mempunyai prestasi yang bagus dalam membela kliennya? Ya kan? Ya, tapi terlepas dari itu adalah hak tersangka dan penasihat hukum. Ya, yang jelas Pak Jokowi akan hadir di persidangan nanti, akan membawa ijazah SD sampai nanti juga ijazah SMA dan ijazahnya S1 yang sudah dilimpahkan di kejaksaan. Itu akan dibawa. Dan Anda siap untuk nanti juga memberikan tekanan-tekanan pada Pak Jokowi ini sudah terlatih dalam tekanan-tekanan. Walaupun saat ini atau tersangka sama itu juga akhir-akhir ini juga mengomentari pendapat-pendapat terkait kemana dia di proses sampai dia melakukan penahanan, harusnya juga ada poin-poin tertentu yang harus dijaga lah Pak. Tapi dengan melihat itu, abang sendiri sebagai relawan Jokowi menyesalkan nggak atau memang senang dengan proses perkataan dia saat ini Pak? Kalau kita lihat, ya nggak apa-apa, dia mau ngatain apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kan ini pasti akan dicatat oleh kejaksaan. Ya kan? Mengulangi perbuatannya lagi, ya mereka seperti ketika mereka sebagai tersangka, ya, dia berteriak dan sebagainya, atau menjelek-jelek sebagainya. Nggak apa-apa, itu kan haknya tersangka ini, gitu kan, sebelum masuk ke persidangan. Tapi kan pasti akan dicatat oleh jaksa untuk itu. Ya, makanya ya asal jangan offside aja. Kalau udah offside membuat kegaduhan, ya salah satu kan poin bisa ditahan kembali kan. Dengan kata kita ada fungsi kriminalisasi nggak apa tekanan nggak dibangun kalau sudah terjadi Bang? Saya sampai sekarang saya melihatnya setelah pengumuman itu bahwa itu ada wewenang kejaksaan. Saya tidak ada katakan bahwa itu ada penekanan lagi, tidak ada penekanan untuk itu. Tinggal bagaimana saja ya kejaksaan ini menuntaskan tugas-tugasnya juga yang nanti kan jadi defendernya kan. Artinya ya berkas-berkasnya dan dipercepatlah, diberikan berkas itu di pengadilan dan dipercepat juga untuk proses persidangannya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.